Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau suaranya kurang jelas boleh diinformasikan ya di chat ya. Cukup Ustaz, alhamdulillah cukup Ustaz. Ya. Pemikiran ageng. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di tengah suasana hujan cukup lebat ya. Semoga menambah keberkahan majelis kita yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di surat At-Tahrim, surat yang terakhir di juz yang ke-28. Juga ini adalah surat yang terakhir dalam urutan di mushaf yang merupakan surat Madaniyah. Surat yang diturunkan oleh Allah saat baginda Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Setelah itu surat-suratnya memang ada perbedaan pendapat, tapi mayoritas menyebutkan sampai terakhir surat An-Nas itu adalah surat Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah ya, Makkiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mencoba untuk mengkaji ya, salah satu surat yang juga cukup berat ya. Secara pribadi saya membaca dan mencoba proporsional ya, memposisikan diri kita saat membaca ayat-ayat yang terkait dengan kehidupan pribadi ya, junjungan kita bersama ya, Nabi Muhammad SAW itu kan sangat-sangat sensitif ya, antara bagaimana kita muliakan beliau dan juga istri-istrinya dengan bagaimana Allah melakukan sebuah koreksi ya dalam perjalanan hidup beliau dan ya cobian deui. Ya. Segini sudah jelas Bu, suaranya. Ya. Saya perbesar lagi volumenya. Coba ya. Jadi ini surat yang harus hati-hati ya kita mengkajinya karena terkait dengan kehidupan baginda Rasulullah SAW dan juga ummahatul mukminin ya. Istilah ummahatul mukminin ini berarti mereka adalah ibu kita ya, ibunda kita semua. Tidak mungkin kita membicarakan catatan-catatan ya tentang ibu kita ya. Namun nanti kita akan lihat bagaimana Allah ya, yang Maha mengetahui segalanya itu juga memproteksi ya, melindungi kemuliaan beliau-beliau itu ya, dengan gaya penyampaian dalam ayat Quran yang Masya Allah ya, perlu kita dalami ya, bagaimana metode penyampaian dalam Al-Quran itu berbeda sekali dengan hadis ya. Jadi Allah yang Maha tahu segalanya itu sengaja menyembunyikan, merahasiakan ya, hal-hal yang membuat ya ada dampak-dampak penurunan ya, penurunan kemuliaan dari ummahatul mukminin ya, terlebih lagi dengan kehidupan Rasulullah SAW. Namun karena kehidupan pribadi beliau itu juga mengandung pelajaran-pelajaran yang timeless ya, yang itu nilainya juga akan bisa dipakai sebagai pedoman hidup sampai nanti akhir zaman. Memang mau tidak mau harus kita kaji ya, kita bahas. Ya, misalnya abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu kan kisah tentang koreksi Allah kepada
semangat yang begitu besar ya, semangat dakwah ya, Rasulullah SAW, sehingga beliau membuat segmentasi ya terhadap objek dakwahnya, ya, juga metode dan timing ya, waktu untuk melakukan pendekatan-pendekatan dakwah personalnya itu juga dibuat sedemikian rupa ya. Ya, sampai ketika datang si buta yang tidak tahu Rasulullah sedang apa, sedang bersama siapa, Rasulullah merasa dalam tanda petik ya terganggu ya urusan dakwahnya. Nah itu kan dikoreksi, dan mau tidak mau itu bicara tentang personality Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit melihat korelasi ya, hubungan antara dua surat yang bertetangga. At-Tolak, oh salah ini saya, salah. At-Tolak dengan At-Tahrim ya. Ini kok At-Taghabun ya. At-Tolak dengan At-Tahrim. Jadi dua surat ini sama-sama diawali dengan panggilan kepada Nabi. Ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Berarti ini sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, bahwa ketika Nabi yang menjadi khitab, Nabi yang diajak atau menjadi target komunikasi di ayat ini, berarti ini sesuatu yang harus kita perhatikan lebih. Ya. Kita harus punya fokus perhatian yang lebih, karena Rasulullah SAW itu adalah pimpinan kita semua. Ya. Contoh buat kita semua, ya. Sehingga ketika Allah menjadikan ya, Nabi sebagai khitabnya, ini berarti sesuatu yang penting banget gitu ya untuk kita perhatikan. Juga di dalam rangkaian ayat-ayatnya terjadi transisi atau iltifat ya. Transisi dari khitab, transisi dari yang diajak komunikasi ya, dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, pada orang-orang beriman. Ya. Nanti kita lihat ya di surat At-Tolak juga seperti itu ya. Idza tolaktum, nah itu kan sudah kita bahas ya. Tumnya itu kalian kepada kaum muslimin ya. Nah di surat At-Tahrim nanti kita lihat seperti apa transisi yang terjadi. Kemudian di At-Tolak ini syariat ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana ketika suatu ikatan yang kokoh kemudian terputus, tercerai-berai, dan agama kita memberikan solusi dan tetap dipandu supaya tetap berada dalam kondisi ahsan wa amala. Tetap berada dalam kondisi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya boleh putus tapi hubungan harus tetap baik. Semua amanah kewajiban harus ditunaikan. Ya, seperti itu ya di At-Tolak begitu. Sedangkan di At-Tahrim kita akan baca bagaimana sosok seorang suami yang begitu peduli ya, begitu menyayangi keluarganya, istri-istrinya, ya sehingga rasa cinta, rasa sayang yang begitu kuat itu kemudian membuat beliau jadi tidak ingin berkonflik, ya, tidak ingin bermasalah dengan istri-istrinya, ya, sehingga mengambil langkah mundur gitu ya. Oke deh saya ngalah, oke deh saya ngalah gitu. Nah itu Allah kemudian jaga kehidupan Rasulullah SAW yang penuh dengan beban tanggung jawab yang luar biasa besar ya. Kalau kita bayangkan ada orang yang punya tugas di kantornya yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak ya, biasanya dia akan padat ya, kesibukannya padat banget gitu ya. Nah ini Rasulullah ini super ya super padat dan tanggung jawabnya banyak ya. Sebagai pimpinan kaum muslimin, panglima militer, termasuk imam masjid ya. Bapak Ibu kalau kita lihat seorang imam masjid itu kan tanggung jawabnya besar banget ya. Ya, pertama dia harus standby terus di waktu-waktu sholat. Kemudian
aslinya seorang imam masjid itu dia juga siap untuk menerima konsultasi ya, permasalahan dari umatnya, datang ya, menyampaikan permasalahan pribadinya, rumah tangganya gitu ya, masyarakat sosialnya gitu. Itu imam begitu ya. Ini bayangkan Rasulullah bebannya itu Masya Allah luar biasa beratnya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Cukuplah ayat itu yang memberikan gambaran beban yang begitu berat yang harus dipikul oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, sehingga beban untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Quran itu, ketika itu dipikul oleh gunung, maka gunung itu akan hancur berantakan. Saking beratnya, ya qaulan sakilan, perkataan yang berat itu yang harus dipikul oleh ya baginda Rasulullah SAW. Nah, tentu saja sebagai seorang manusia biasa, ada sisi-sisi yang harus diseimbangkan. Ya. Rasulullah perlu ada relaksasi, perlu ada refreshing, perlu ada ya sisi-sisi manusiawinya yang dipenuhi ya supaya seimbang. Nah, Allah menginginkan fungsi rumah tangga, keluarga itu adalah fungsi untuk memberikan relaksasi, refreshing, menambah sakinah, kedamaian. Ya. Jadi semacam gencatan senjata dari tugas-tugas tanggung jawab di luar yang begitu berat. Ya. Ini di rumah tangga, keluarga. Sehingga Allah tidak ingin ada drama-drama gitu ya di rumah tangga Rasulullah yang membuat Rasulullah jadi ya akan terkendala ya dalam menghadapi tugas-tugas beratnya itu. Nah, ini Al-Quran begitu luar biasa dalam menyampaikan kisah personal ya pribadi Rasulullah SAW. Nah, ini akan kita lihat ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke ayatnya, saya nggak tahu nyampe ayat berapa ini karena alhamdulillah saya dipaksa harus baca lagi ya, baca kemudian ya mencoba ya lebih mendalam lagi membacanya gitu ya. Ternyata banyak sekali yang kita lewat gitu ya. Kita lewati begitu saja. Padahal ini syarat dengan ya panduan-panduan yang juga metode-metode bagaimana kita membangun hubungan yang baik, ya, hubungan yang sehat, ya khususnya di rumah tangga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas konteks ayat ini. Ya. Kalau kita baca di penjelasan hadis ya, jadi sekali lagi ini kita akan kembalikan bagaimana nanti Allah menceritakan kepada kita kisah ini ya, menjadi asbabun nuzul ya ayat atau surat ini. Ya, namun kita melihat narasi atau paparan dari hadis ya. Karena dalam Al-Quran nanti Allah tidak menyebut nama, bahkan Allah merahasiakan ya, hal-hal yang tidak penting dan bahkan menjadi keponya manusia itu jadi tidak bermanfaat gitu ya. Dan kalau ada skandal biasanya manusia pengen tahu siapa namanya gitu ya. Ya. Kemarin viral ya layangan putus. Itu kan sudah dibuat kamuflase ya dengan judul ya seperti itu ya layangan putus. Tapi kekeh manusia itu pengen tahu ya siapa sih ya. Nah itu Allah ya Masya Allah memberikan panduan kepada kita bersikap ya yang proporsional dan tetap tidak menyia-nyiakan potensi yang Allah berikan kepada kita semua. Ini Bapak Ibu mohon maaf karena hujan lebat saya juga menghemat jaringan ya belum bisa on kamera ya. Nah jadi di dalam hadis itu memang diceritakan apa yang terjadi dan Allah resumekan di dalam surat ini ya, surat At-Tahrim. Kalau kita baca di tafsir itu juga disebutkan ya bahwa berawal dari kehidupan istri-istri Rasulullah SAW yang adalah ya satu orang yang mendapatkan seolah-olah ya mendapatkan waktu lebih banyak dari Rasulullah SAW dan ini membuat kecemburuan dari istri-istri yang lain. Yang disebutkan di hadis itu adalah Hafsah binti Umar
dan Aisyah binti Abu Bakrin. Ini narasi yang disebutkan oleh Umar sendiri ya. Jadi kenapa terungkap? Karena Umar yang menyampaikan ketika ditanya oleh Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas saat itu masih kecil saat surat ini turun ya. Ketika mendapatkan intatuba ilallah ya. Intatuba itu dua orang ya, dua orang gitu. Jadi Ibnu Abbas sampai ngejar-ngejar Umar gitu ya. Siapa sih yang dimaksud ya? Dua orang perempuan ini siapa sih gitu ya. Ya Umar itu selain apa? Kuat secara fisik, tapi sifat Umar ini adalah belak-belakan. Ya belak-belakan Umar. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja gitu ya disebutin ya, disampaikan. Ya, sifat Umar begitu. Jadi ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, ya, masa sih kamu nggak tahu ya? Yang dimaksud adalah Aisyah dan Hafsah gitu. Nah, itu dari hadis itu kemudian ya, kita mendapatkan narasinya ya, ceritanya seperti apa. Nah, jadi Hafsah dan Aisyah ini yang kemudian membuat drama ya. Mereka bersepakat ketika nanti Rasulullah SAW itu ya, mendatangi salah satu dari mereka, bisa Hafsah atau Aisyah, ya, maka bersepakat ya, mereka berdua untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ya telah tercium ya suatu wangi yang menusuk dari Rasulullah SAW ya ketika Rasulullah baru keluar atau pulang dari tempatnya Zainab binti Jahsy ya, itu istri yang didatangi oleh Rasulullah. Nah, jadi ketika Rasulullah sudah keluar dari rumahnya Zainab, dan menurut riwayat itu yang kemudian didatangi Rasulullah ada Hafsah ya. Maka Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencium bau maghofir ya istilahnya. Maghofir itu istilah hadisnya. Sebuah makanan yang baunya menusuk gitu ya, maghofir. Di kita nggak ada ya. Ya silahkan dianalogikan ya. Mungkin bisa duren gitu ya. Bisa apa jengkol merennya. Pokoknya ada bau-baunya. Nah, Rasulullah itu sangat sayang dengan istri-istrinya dan tidak ingin mengganggu termasuk perasaan dan ketidaknyamanan. Maka ya ketika disebutkan seperti itu Rasulullah nggak berkenan dan sampai mengatakan ya sudah kalau begitu ya, aku tidak akan lagi ya kata Rasulullah masa sih gitu ya saya nggak makan apa-apa gitu saya cuman minum madu ya, al-asl ya minum madu apakah lebahnya itu makan maghofir gitu ya sehingga jadi bau ya ya sudah kata Rasulullah kalau begitu ini perhatikan Rasulullah langsung mundur ya mundur satu langkah dan mengatakan ya kalau begitu saya tidak akan lagi minum madu di tempatnya Zainab tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa ya gitu. Nah bagaimana Rasulullah mencintai istri-istrinya sampai hal yang sekecil itu pun sangat-sangat diperhatikan. Hadis yang sampai kepada kita ya bagaimana Rasulullah SAW bersabda khairukum li ahlihi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ini wa ana khairukum li ahli ya kata Rasulullah begitu dan aku ini adalah yang paling baik kepada keluarga. Nah, ini contoh bagaimana kebaikan Rasulullah ya kepada keluarganya. Nggak mau konflik. Ya sudah kalau gitu aku tidak akan minum madu lagi di tempatnya Zainab. Tapi jangan bilang siapa-siapa gitu. Nah itu ya. Nah ini kisah yang Allah tutupi tapi kemudian dengan sebuah hikmah yang juga Allah takdirkan ya, sampai kepada kita. Ya. Ya, kenapa? Padahal kan Rasulullah itu ya tidak berniat untuk membuat fatwa, ya, bahwa madu itu haram ya. Karena ini mungkin kita mengalami ya semangat ittiba ar-Rasul, semangat untuk mengikuti mencontoh kehidupan Rasul sampai kehidupan pribadi yang kecil-kecil itu pasti kita alami. Apalagi yang
ikhwan ya, yang cowok, yang laki-laki itu ya ketika membaca ya sebuah tulisan tentang kepribadian Rasulullah SAW ya, ada kondisi fisiknya, ada cara berjalannya gitu ya. Nah, semenjak para sahabat juga sama. Saking cintanya kepada Rasulullah, ada orang-orang yang tidak melihat konteks ya, konteks hadis itu gitu. Pokoknya apa yang keluar dari lisan Rasulullah itu hadis dan harus diikuti. Apa yang dilakukan tindak tanduk Rasulullah maka harus diikuti. Nah, ini kan harus kita pelajari betul ya, hadis tipikalnya yang mana ini ya, termasuk jenis yang mana hadisnya. Kalau hadisnya itu bicara tentang doa ya, ada hujan turun doa, ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Mau makan kita doa, mau masuk rumah, keluar rumah kita doa. Nah itu kan tidak perlu konteks ya, langsung saja kita amalkan, gitu. Aman insya Allah. Tapi ketika Rasulullah itu didatangi oleh seseorang ya, yang Rasulullah bisa mengidentifikasi ya, ini orang ini karakternya seperti apa, kelebihan kekurangannya di mana, sehingga ketika Rasulullah dimintai nasihat oleh orang ini, maka Rasulullah akan memberikan nasihat yang sesuai, ya, yang kompatibel dengan orang ini gitu. Ya, la tagdob, jangan marah. La tagdob, jangan marah. Ya. Termasuk kita kenal hadis yang ibumu, ibumu, ibumu ya. Itu mungkin perlu kita kaji juga ya, bahwa konteksnya apa sih? Ya, Rasulullah menyampaikan ya ibumu, ibumu, ibumu ya. Karena ini sangat tergantung pada siapa yang bertanya gitu. Ya. Menurut salah satu penjelasan, Rasulullah tahu bahwa orang yang bertanya ini orang yang kurang bisa berbuat baik ya kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya, jahat dia. Makanya ketika dia bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus saya pergauli dengan sangat baik gitu ya. Kan seharusnya yang urutan pertama ya Rasulullah kan. Kita harus sangat baik dan memprioritaskan Rasulullah SAW. Tapi jawaban Rasulullah bukan Rasul. Yang harus kamu pergauli dengan baik adalah ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Itu berarti orang ini nggak terima gitu ya, bahwa dia harus berbuat baik kepada ibunya gitu. Ibumu 2 kali, masih nggak terima juga ibumu. Nah ini konteks ya, konteks hadis yang perlu kita pelajari sehingga tidak langsung bulat-bulat ya. Ya, saya ngalami betul juga ya bagaimana cinta Rasul itu sampai urusan yang sifatnya personal, mungkin juga budaya di saat itu gitu ya. Itu kita akan berusaha ikuti ya sebagai bentuk cinta Rasul. Ada sahabat yang naik unta dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba dia memutar untanya gitu ya, muter dulu ya di lokasi itu ya, sampai ditanya oleh sahabat yang lain, ngapain kamu begitu? Ya, waktu itu saya berperjalanan dengan Rasulullah dan Rasulullah di tempat ini muter gitu ya untanya. Mungkin saat itu ada pohon gitu ya, yang sekarang sudah nggak ada, dan untanya muter di situ. Gitu. Ada juga sahabat yang sampai jejak langkah kaki. Ya. Nabi itu diikuti betul gitu ya, sebelah sini, sebelah kanan gitu kan. Nah ini kan Allah mewaspadai bagaimana obsesi untuk mengikuti Rasulullah SAW ini jangan kebablasan. Memang bahaya ketika Rasulullah mengatakan, ya, saya tidak akan minum madu lagi. Saya tidak akan minum madu lagi. Gitu. Ya. Kalau tidak dibaca konteks ungkapan itu, pasti muncul anggapan, oh berarti madu itu makruh. Berarti madu itu haram. Gitu. Kenapa Rasulullah mengatakan itu? Tidak dibaca itu ya, dalam kejadiannya seperti apa. Ya. Nah ini ayat yang Masya Allah, Allah memberikan penjelasan yang betul-betul proporsional ya, jangan kebablasan. Juga sekali lagi ya, meskipun ya Rasulullah dan istri-istrinya adalah makhluk ya, manusia-manusia yang mulia ya, tapi ada sisi manusiawi yang kemudian Allah koreksi ya,
sebagai sebuah pelajaran abadi buat ya, kita semua ya. Ya, namun hal itu jangan sampai mengurangi respek kita, apresiasi dan penghormatan kita kepada mereka. Ya. Ummahatul mukminin itu namanya ya. Ibu, ibunda orang-orang beriman. Ya. Nggak mungkin kita mengungkap aib orang tua kita, apalagi ibu kita. Ya. Itu ya, kita dudukkan seperti itu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan ayat pertama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan bagi istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terjemahan ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat satu persatu. Ya. Pertama dari panggilan ya, dari panggilan ya ayuhan nabi. Di dalam Al-Quran semenjak panggilan itu Allah sudah membedakan ya dan memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan tidak pernah memanggil namanya langsung. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, ya Musa, kemudian ya Daud. Semuanya nabi-nabi itu Allah panggil dengan langsung namanya. Dan harfu nidanya, panggilannya, huruf panggilannya dengan ya saja. Ya Musa, ya Isa, gitu ya. Tapi berbeda untuk Rasulullah SAW, itu Allah tidak pernah memanggil namanya. Tapi titelnya atau tugasnya, jabatannya ya, yang Allah panggil. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Itu panggilan-panggilan yang harus juga kita perhatikan bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah SAW ini. Semenjak panggilan itu sudah dibedakan. Memang ada ya, ayat yang menyebutkan namanya, yaitu Muhammad, sebanyak 4 kali. Tapi kalau kita lihat, penyebutan nama ini, misalnya di surat Al-Fatah, ya, surat Al-Fatah ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah. Memang disebut namanya, ya Muhammad, tapi langsung disebutkan titelnya, jabatannya sebagai Rasulullah. Kemudian di surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ini juga sama. Setelah disebutkan Muhammad, disebutkan juga sebagai rasulnya. Illa rasulun. Ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Surat Al-Ahzab ya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sama di sini juga disebut Muhammad, kemudian tidak jauh setelah itu disebut juga Rasul. Ya. Ini ya, ada Muhammad, kemudian disebut Rasul. Muhammad disebut Rasul. Kemudian juga ini Muhammad ya, disebut juga Rasulnya. Dan yang terakhir di surat Muhammad, ayat yang kedua. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu biman nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Di sini tidak kita temukan rasulnya ya, setelah penyebutan Muhammad. Kenapa? Sengaja. Karena konteks ayat ini di surat Muhammad ini bicara tentang orang-orang yang hanya mau menerima ya, Rasulullah itu hanya sebagai nabi saja. Kalau Rasulullah menyampaikan ayat Quran baru mau gitu ya. Mau mendengar, mau taat gitu ya. Mau ngikut. Ya. Tapi ketika Rasulullah sebagai manusia biasa gitu ya, mereka nggak mau itu memuliakan dan menganggap beliau sebagai nabi. Makanya di ayat ini Allah menyebutkan namanya ya ala Muhammad. Nah, sisanya kita tidak akan temukan kecuali Allah menyebut dengan panggilan ya titelnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Ditambah juga dengan penyebutan nabi, ya. Nabi dengan rasul beda. Kalau nabi itu asal katanya dari naba'a, ya, itu berita besar. Tapi nabi itu adalah pembawa berita besar. Pembawa berita besar. Jadi ini menunjukkan tingkat urgensi dan daruratnya. Ketika yang dibawa itu berita besar, berita penting, ya. Tapi ini memang menunjukkan tingkat urgensi dan daruratnya. Tugas Nabi adalah menyampaikan naba'a, berita besar ini. Bapak Ibu, kalau kita mendengar ya di luar rumah ada paket, nah, dia utusan ya, utusan dari tempat kita belanja ya, online, paket maksudnya. Itu kan tergantung nilai yang dibawanya gitu ya. Ya, kalau paket yang datang gitu ya recehan gitu ya. Beda dengan paket yang datang tuh tiba-tiba ada mobil seharga 1,5 M gitu ya, yang sedang viral ya. Iseng-iseng nggak bisa tidur jam 3 pagi ya, dia pesen ya beli mobil harga 1,5 M. Nah ini beda kalau kita mendengar Nabi dipanggil ya ayuhan Nabi, bukan ya ayuhan Rasul ya. Tapi ini menunjukkan tingkat urgensi dan daruratnya ya. Karena ini bicara tentang sesuatu yang ya, berita besar gitu. Baik. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Insyaallah ya. Di sini Bapak Ibu kita perlu sedikit mengetahui tentang ya kosakata ya haroma yuharrimu ya. Memang terjemahannya mengapa kamu mengharamkan? Lima tuharrimu. Kenapa kamu mengharamkan? Asal kata haroma yuharimu itu sebetulnya bukan sebuah fatwa atau langsung sesuatu yang dari Allah sebagaimana yang kita pahami sekarang ya. Jadi haroma itu artinya kalau kita nggak suka dengan sesuatu ya sudah saya ya haram tuh misalnya ya. Saya haramkan ya. Saya nggak suka makan apa gitu ya, saya nggak suka minum apa, itu istilah Arabnya dengan haroma, ya, uharimu. Saya nggak suka, saya nggak mau. Jadi bukan atas larangan Allah gitu ya. Nah memang sekarang ini yang perlu kita juga pahami bahwa ketika Rasulullah mengatakan kepada istrinya tadi ya Hafsah, ya, saya tidak akan minum madu lagi. Memang Arabiknya dengan istilah haroma gitu ya. Tapi di situ bukan jadi sebuah fatwa, bukan berarti ini larangan dari Allah, bukan. Tapi oke, saya nggak akan lagi gitu ya. Saya nggak akan lagi minum madu. Kemudian juga menariknya, kenapa sih Allah tidak langsung saja melarang ya, Nabi untuk melakukan hal ini? Ini kan pertanyaan ya. Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untukmu? Itu kan pertanyaan. Kenapa bukan la tuharim? Jangan kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah untukmu. Kenapa bukan seperti itu kalimatnya gitu ya? Ini kan menunjukkan Allah itu sangat sayang. Ya. Tidak langsung dengan larangan, tapi dengan pertanyaan, ya, lembut. Ya. Kemudian juga ini menunjukkan Rasulullah SAW itu memang berkali-kali ya, tidak hanya kasus di sini saja, berkali-kali itu memilih mundur, ya berdamai ketika berhubungan dengan orang-orang yang dicintainya, gitu ya. Meskipun terkait dengan hal-hal yang mubah ya, yang dibolehkan dihalalkan oleh Allah. Makanya di sini udah cukup itu jangan mundur lagi gitu ya. Ya 5 harimuma ya. Dan juga di sini ya kalau kita bandingkan, kita geser dulu ya slide-nya. Ada kasus yang sama ya, yang terjadi dengan Israel atau Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau juga ya, karena nggak suka dengan daging unta, ya, nggak suka dengan daging unta, ya, maka beliau juga ya mengatakan hal itu ya di surat Ali Imran.
Ya, kullu ta'ami kana halal li Bani Israil. Semua makanan itu halal bagi Bani Israil. Kecuali illa ma harrama Israil ala nafsihi. Nah, di sini ada ala nafsihinya ini nih. Nih. Ya. Ya. Jadi awalnya Nabi Yakub saja yang mengharamkan dirinya ya untuk memakan daging unta karena nggak suka gitu aja gitu. Tapi kemudian Bani Israel, anak keturunannya, melihat itu sebagai sebuah syariat. Jadi mereka juga ngikuti hal itu gitu ya. Mereka mengharamkan juga. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Allah ketika Rasulullah SAW itu mengatakan saya tidak akan lagi minum madu. Gitu. Ya, saking cintanya sayangnya kepada istrinya. Nah di sini ada tambahan ala nafsihi. Ya. Ada tambahan ala nafsihi. Sedangkan pada surat At-Tahrim tadi itu tidak ada tambahan atas dirinya di sini. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ala nafsika, itu nggak ada tambahan seperti itu. Ya ini apa namanya, saking Rasulullah SAW itu memang tidak bermaksud ya, untuk mengharamkan gitu ya, tidak bermaksud begitu. Ya, sehingga tidak ada ala nafsikanya itu. Ya. Jadi kalau normalnya kan memang ini ada tambahan ala nafsi sebagaimana di kisah Nabi Yakub alaihissalam itu. Ya. Nah kembali ke ayat ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bermaksud dan hanya berniat ya untuk damai saja gitu ya. Sudah jangan ribut ya, nggak usah diperpanjang ya dengan Zainab gitu ya. Sudah gitu ya. Ya saya tidak akan berjanji tidak akan minum madu lagi ya, dari rumahnya Zainab. Nah, maka kemudian di sini juga kita mendapati ada ma ya. Ini punten ya karena kalau tidak dengan bahasa Arab kita banyak yang hilang ya. Di sini ada ma. Ma itu artinya apa? Ya. Apapun yang mana saja. Ya, jadi aslinya status asli dari semua yang ada di muka bumi ini halal. Halal status aslinya. Ya. Makanya kan dalam syariat kita, ya dalam syariat Islam itu kan kita bertanyanya apa yang diharamkan, bukan apa yang dihalalkan, gitu ya. Apa yang diharamkan? Apa saja sih yang haram gitu? Jumlahnya nggak banyak, sedikit. Kenapa? Karena defaultnya semua itu halal. Ya. Jadi seperti itu. Ini ma ini menunjukkan apapun, yang mana saja gitu. Beda kalau spesifik yang dimaksudnya sudah jelas tertentu, itu bukan memakai ma, tapi memakai alladzi. Ya. Alladzi ahallallahu laka. Ya, jadi yang dimaksud madu tadi ya ceritanya. Ini tidak bicara madu ya. Perhatikan Allah juga nggak mengangkat cerita tentang madu itu gitu. Ya, jadi urusannya bukan itu. Ya. Esensinya bukan di madunya itu gitu ya. Ya, jadi dengan menyebutkan ma itu apapun yang mana saja. Jadi saking Allah itu meluaskan yang halal, kenikmatan itu banyak sekali gitu ya. Maka dengan disebutnya ma bukan alladzi. Ya. Beda ya. Begitu juga dengan ma'ahalallahu laka. Nih, ada lakanya kembali kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah halalkan untukmu. Ya. Berarti di sini ada tambahan laka itu. Ya, mohon maaf ini ada privilege untuk Rasulullah SAW. Ada hal-hal yang dihalalkan khusus untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak untuk kita umatnya. Di contohnya Rasulullah ya diizinkan untuk memiliki istri lebih dari 4 gitu ya. Nah kalau kita ya tidak dapat itu, ya nggak ada privilege itu. Gitu, ya. Sehingga di sini sangat penting membaca laka di sini, ya, karena ada kekhususan khusus untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu mohon maaf kalau hanya sampai 1 atau 2-3 ayat ya. Ini karena di awal-awal ini sangat penting ya membangun mindset atau juga persepsi yang benar ya terhadap surat ini ya. Semoga bisa ya. Insyaallah.
Nanti pertemuan berikutnya mungkin kita lebih percepat, kita selesaikan sisanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya kita lanjutkan ya. Jadi di situ ada penekanan dengan lakanya itu ya. Kemudian ya, selanjutnya ya yang ini. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardota azwajik. Masya Allah. Ya. Kita tahu ya bahwa drama yang terjadi ya. Nah, ini kan terkait dengan satu atau dua orang ya, istri Rasulullah ya, Hafsah dan Aisyah ya. Ini yang membuat drama ini ya. Tapi di ayat ini Allah tidak menyebutkan, Allah menyembunyikan, merahasiakan siapa-siapanya gitu. Dilihat dari mana? Ketika Allah menyebutkan azwajika. Azwajik. Azwajik ini istri-istrimu. Ya, istri-istrimu. Kenapa bukan ihda? Ya, salah satu istrimu ya, ihda azwajika. Kenapa bukan salah satu istrimu atau dua istrimu itu ya. Jadi dengan dibuat semua ya istri-istri ini Allah memang sengaja merahasiakan. Sengaja merahasiakan siapa-siapanya. Gitu ya. Ini azwajik. Kemudian jadi kalau kita bandingkan dengan hadis ya, hadis memang merinci ya siapa-siapanya. Ya, Hafsah dan Aisyah gitu ya, yang cemburu ya. Tapi di Al-Qur'an ini ya Allah ya, ini berarti akan berlaku juga ya dalam kehidupan orang-orang beriman juga gitu ya. Sebetulnya mungkin menarik juga dibahas tentang poligami dalam Islam ya, secara historis sebetulnya supaya tidak jomplang ya, pemahaman kita gampang digoyang ya dengan kok Islam membolehkan poligami ya. Kalau dibuka sejarah ya, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat nabi-nabi dari Bani Israel. Ya. Rata-rata poligami ya semuanya gitu ya. Jadi ini bukan hal yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW gitu. Ya. Bahkan ada kajian antropologi juga begitu ya. Rata yang namanya ya masyarakat itu ya biasanya seperti itu gitu. Ya ada poligami ya, poliandri jarang. Jadi kita jangan alergi meskipun kita tidak dalam posisi menganjurkan ya. Ayo ini ayatnya tidak begitu. Konteks ya dilihat ya, sekali lagi konteksnya. Nah, kita kembali ke ayatnya, tabtagi mardota azwajik. Saya agak harus pelan-pelan menjelaskan di sini ya, karena ini agak berbau bahasa Arabnya ya sedikit rumit gitu ya. Mungkin saya kasih ilustrasi dulu ya. Bapak Ibu, kalau kita ada istilah dalam bahasa Arab itu, atau saya langsung ke bahasa Arabnya ya, bahwa ada yang dinamakan sebagai hal ya, hal istilahnya ya, hal itu how ya. Di bagaimana Nabi Musa itu keluar dari Mesir setelah tanpa sengaja membunuh ya seorang Kibti ya. Ya. Itu istilahnya fakharaju minha khaifan. Khaifan takut. Dalam kondisi takut ya. Itu bicara tentang how. Jadi menjelaskan tentang keadaan si pelaku atau keadaan si objek. Itu namanya hal ya. Jadi kondisi atau keadaan itu namanya hal. Ada yang lain istilahnya dengan maf'ul li ajlihi ya. Atau saya jelaskan ini ya ilah ya, namanya ilah ya, yang gampangnya ya. Ini ya, menjawab pertanyaan mengapa. Jadi ketika tindakan dilakukan ya tindakannya dilakukan, kemudian alasannya kenapa sih gitu ya? Kenapa dilakukan hal itu gitu ya? Nah, misalnya
ibtigha'a mardatillah, ya. Melakukan tindakan itu untuk mencari ridho Allah. Ya, ibtigha'a mardatillah, ya. Mencari ridho Allah, ya. Itu berarti menjawab pertanyaan, ya, menjadi alasan, ya, kenapa, ya, kenapa. Jadi itu alasannya, ya. Nah, sedangkan hal, ya, atau how itu menunjukkan bukan alasan, tapi memang keadaannya seperti apa gitu, ya. Ya, keadaannya seperti apa. Ya. Nah, jadi misalnya ya, ketika ada ya pejabat lah, saya nggak ingin ngomong presiden ya, ada pejabat lah ya, datang gitu ya, ke acara dan kita hadir di situ gitu ya, datang, kemudian para hadirin itu berdiri, ya, berdiri karena rasa hormat, gitu. Karena ya, karena menghormati, gitu. Ya, karena menghormati. Ya, karena datang itu pejabatnya kemudian berdiri itu karena menghormati. Itu berarti alasan ya, why? Kenapa berdiri? Karena menghormati. Ya. Tapi ada juga kondisi di mana orang itu berdiri dengan hormat, ya. Dengan hormat, bukan karena hormat, dengan hormat. Bedakan ya kalimatnya ya. Jadi berdiri karena hormat, berdiri dengan hormat. Nah, kalau karena itu alasan gitu ya. Tapi kalau dengan itu memang dengan sikap yang betul-betul ya murni, betul-betul dia keadaannya seperti itu ya. Respectfully ya, dia dengan hormat gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, itu menunjukkan hal atau keadaan. Nah, ayat ini tabtagi mardota azwajik, ini bukan reason, ini bukan alasan. Ini bukan alasan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan tidak mengatakan bersumpah tidak akan minum madu lagi ya, ya itu alasannya bukan karena tabtagi mardota azwajik, bukan karena mencari kebahagiaan istri-istrinya, bukan. Ya. Tapi Rasulullah SAW itu memang sudah terbiasa ya, dengan istri-istrinya itu. Rasulullah selalu ya, ini ada juga ini dengan fi'il mudhari tabtaginya ya. Dengan fi'il mudhari berarti istimror, dia continue. Selalu berupaya untuk maradota azwajik gitu. Bisa dipahami ya, ini hal, bukan alasan ya, tapi memang Rasulullah tidak hanya kasus itu saja. Ya, Rasulullah kemudian berperilaku dengan akhlak yang sangat mulia itu. Ya, ya. Nah, itu hal namanya ya. Karena kalau alasan itu seharusnya bukan tabtagi ya, bukan tabtagi, tapi harusnya menjadi ibtigo. Ya. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab mungkin bisa langsung nyambung ya. Ya, ibtigoa. Ibtigo itu mencari, betul terjemahannya. Ya, ibtigoa mardota azwajik, mencari keridoan istri-istrimu. Ya, tapi kalau tabtagi ini jadi hal, ya, bukan alasan ya. Nah, jadi hebat banget ya Rasulullah itu memang sudah terbiasa begitu. Ya. Dan berarti Rasulullah bukan sekali ini saja ya, berusaha untuk membahagiakan istrinya. Dan juga azwajik ini berarti bukan hanya kepada satu istri saja. Rasulullah SAW itu berusaha untuk membahagiakan ya, azwajik. Ya. Semua istri-istrinya itu mendapatkan perlakuan tabtagi, ya, mardota azwajik. Ya. Begitu baiknya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Makanya ini saya katakan berat ya. Ya malu kita ya nih bapak-bapak. Malu sekali ya. Nah, juga ini mengandung dalam kondisi hal ya, jadi menyatakan keadaan atau kondisi. Memang yang penting itu caranya ya, caranya harus menunjukkan dengan loving way ya, dengan cara yang memang kita sayang, kita cinta kepada pasangan kita gitu ya.
jangan dikerjakan, ya, tapi kuku lutus gitu. Nggak usah ikut saya lah, tapi kuku lutus misalnya, atau marah-marah gitu. Nah itu bukan tabtagi mardhata azwajik gitu ya. Ya, misalnya, ayo diantar tapi sepanjang jalan itu marah aja, kuku lutus aja, tepus ya. Nah itu bukan tabtagi mardhata azwajik gitu ya. Jadi Rasulullah itu, masya Allah ya, melakukan semuanya itu dengan cinta, dengan sayang dan tulus gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita begitu ya, Bapak Ibu, mengerjakan tapi kuku lutus ya. Ya, itu berarti alasan mengerjakannya apa ya? Ya, karena disuruh, karena mungkin ingin bantu ya. Tapi dengan ya cara yang ya kurang baik. Ini bisa dipahami ya. Ini Masya Allah keren banget ya. Jadi saya juga harus baca lagi. Oh begitu ya, ini hal, bukan intigo ya. Ya seperti itu. Baik. Kemudian diakhiri ayatnya dengan wallahu ghafurur rahim. Ini sangat penting membaca ayat akhir ayatnya dengan Asmaul Husna seperti ini. Jadi Allah mengampuni. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah diampuni ya semua dosa-dosanya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan ya sedikit mundur ya, tidak ingin konflik dengan istrinya, tapi justru menjadi masalah ya. Ketika itu dilanjutkan ya, untuk umatnya nanti ya berikutnya. Gitu. Ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Baik. Kemudian ayat yang kedua. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Nah, di sini iltifatnya. Di sini transisinya. Tadi kan ayat pertama bicara tentang Rasulullah dan kehidupan bersama istri-istrinya. Ya. Tapi di ayat kedua ini langsung qad faradallahu lakum. Nah, di sini ada transisinya. Ya, lakum itu kalian ya, kepada kalian. Ya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah telah ya, farado lakum ya. Ada farado kemudian diikuti harfnya itu dengan la ya. Bukan dengan ala. Nanti ada ala. Beda ya. Apa bedanya? Kalau ala, alaikum ini sangat kuat menjadi suatu kewajiban. Jadi suatu kewajiban. Ya, tugas tanggung jawab itu dengan ala. Ya, qad faradallahu alaikum gitu ya. Tapi kalau dengan lakum ini berarti menjadi sebuah karunia pemberian gitu ya, kenikmatan. Bahwa apa yang terjadi dengan Rasulullah yang tanpa sengaja mungkin mengatakan tanpa berniat gitu ya, bersumpah gitu ya. Ya, kalau begitu saya tidak akan lagi ya minum madu. Itu bisa jadi terjadi juga kepada ya kaum muslimin tanpa disadari, wallahi ketika ada konflik gitu ya mengatakan demi sumpah ya demi Allah ya dengan sumpah gitu ya. Nah, maka ayat ini memberikan solusi ya. Kalau kalian ya apa namanya melakukan sumpah ya maka tahillata aymanikum. Bebaskan ini Masya Allah ada tahillata ini juga istilahnya apa ya untuk melepaskan ya. Ini bayangkan Bapak Ibu sekalian makanya sumpah itu dalam agama kita itu seperti sebuah ikatan. Ya. Kalau kita bersumpah itu berarti kita terikat. Ya. Bersumpah berarti terikat. Maka istilah tahillata ini memang harus dilepaskan. Nah, tahillata aymanikum. Nah, syariat itu bagaimana melepaskan sumpah itu ada di surat yang lain, apakah membebaskan budak, apakah ngasih makan dan sebagainya ya. Nah, catatan yang penting di ayat ini yang lain adalah tentang wallahu maulakum. Wallahu maulakum. Dan Allah adalah maula ya, pelindung kalian. Kalau dikaitkan dengan konteks ayat tadi ya maka di sini ya kadang-kadang orang itu karena urusan ya, cinta itu kan
jadi pressure ya, ada tekanan gitu ya, gara-gara ya kita sayang, kita cinta ya, itu biasanya ya ada tekanan-tekanan yang membuat kita tuh jadi apa ya, mengatakan ya misalnya nggak mau ribut, nggak mau konflik, kemudian misalnya pasangannya melarang gitu ya, ya udah pokoknya saya nggak mau lagi ya kamu datang ke rumah orang tuamu misalnya. Nah, karena si suami misalnya nggak mau konflik gitu ya, ya udah ngikut istri gitu. Nah itu kan sesuatu yang harus dikoreksi gitu ya. Ya, nggak ingin konflik dengan istri, tapi ternyata konfliknya dengan Allah dan orang tua gitu. Ya, nggak boleh mengunjungi saudaranya, misalnya dilarang. Ini kan kasus-kasus yang real gitu ya. Nah, makanya Allah kemudian membuka peluang ini dan mengatakan wallahu maulakum. Nggak usah khawatir ya. Allah adalah pelindung kalian gitu. Ya, wallahu maulakum. Sekiranya ikatan itu terjadi konflik gitu ya, gara-gara kamu menggagalkan ya sumpahmu itu, ya nggak apa-apa. Allah maulakum ya. Seperti itu ya. Wallahu wa huwal alimul hakim. Baik, satu ayat lagi, semoga nyampe 3 ayat ya insyaallah. Nah, ayat yang ketiga ini Masya Allah juga banyak banget ya catatan-catatannya ya. Coba kita cicil ya. Wa id asarron nabiyyu ila ba'di azwajihi. Sampai di sini dulu ya potongan ayatnya. Dan ingatlah ketika Nabi ya, asarro itu betul-betul ya merahasiakan ya, membicarakan secara rahasia ya, ila ba'di azwajihi, Masya Allah, ila ba'di azwajihi. Perhatikan di sini ada ya, ungkapan ya, ba'di azwajihi, terjemahan yang mungkin lebih pas ya, ba'di itu beberapa ya. Ya, kalau salah satunya ya ihda azwajihi ya. Ya, tapi ba'di ini berarti beberapa. Dan Allah lagi-lagi menyembunyikan, merahasiakan siapa yang dimaksud gitu ya. Ya, ini terjemahan ya. Ada Hafsah di sini, terjemahan karena narasi dari hadis ya. Ya, sedangkan ayat Quran betul-betul menyembunyikan, merahasiakan. Jadi Allah menjaga ya. Allah mengkoreksi, tapi juga Allah menjaga kemuliaan. Ya, menjaga kemuliaan ummahatul mukminin. Ya. Nanti di hadis disebutkan juga ya, Hafsah itu qawwamah, shawwamah, gitu, sifatnya itu ya. Kalau sudah sampai di ayat 5 kita juga akan lihat ya apa yang terjadi ya, sifat-sifat dari Hafsah dan Aisyah ini. Ila ba'di azwajihi. Ya, berarti di sini memang Allah sengaja menyembunyikan ya ba'di azwajihi. Hadisan, nah ini. Hadisan ini peristiwa ya, hadisan ini terjemahannya peristiwa. Tapi dengan menggunakan polanya nakiroh, ya, ini isimnya nakiroh, jadi hadisan bukan al hadis gitu ya. Ya, beda. Ya. Kalau al ada awalan al ini, berarti sudah jelas spesifik definitif yang dimaksudnya ya. Peristiwa yang mana? Itu peristiwa madu tadi, peristiwa Rasulullah yang mengatakan ya kalau gitu saya tidak akan minum madu lagi gitu. Nah, Allah sengaja merahasiakan ya, saking ya Allah tidak ingin kita ini kepo terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini, sekali lagi kalau ada skandal itu, wah, itu dibongkar habis ya. Ya. Meskipun sudah disembunyikan inisialnya ini gitu ya, inisialnya. Terus dikejar gitu ya, yang tinggalnya di mana ya, di kota apa ya, dikejar gitu. Ini hadisan ya. Nah, kemudian falamma nabba'at bihi. Masya Allah. Falamma nabba'at bihi, maka tatkala nabba'at ini Hafsah yang dimaksud di sini ya. Lagi-lagi disembunyikan ya siapanya. Apa namanya? Ya nggak apa-apa ya, kita tetap muliakan ya, tapi supaya lebih genre, lebih jelas kita sebut ya beliau, tapi kita tetap memuliakannya. Maka tatkala ya Hafsah nabba'at bihi, menceritakan peristiwa itu.
dalam narasi disebutkan ya Hafsah itu menceritakannya kepada Aisyah. Ya, ini kepada Aisyah ini. Tapi Allah tidak menyebutkan ya dalam kalimatnya itu falamma nabbat bihi ya ila ukhra misalnya ya kepada ya, yang lain gitu. Itu tidak disebutkan maf'ul bihinya gitu ya di sini. Objeknya tidak disebutkan ya. Ya, sengaja oleh Allah ya. Kepada Aisyahnya itu tidak disebutkan, disembunyikan juga Aisyahnya gitu ya, dirahasiakan. Ya. Ditambah dengan kalimatnya adalah nabba'a. Nabba'a ini adalah sebuah tindakan yang tadarruj ya. Tindakan yang dia bertahap ya, pelan-pelan bertahap gitu. Tidak cukup sekali. Kalau sekali langsung menceritakan ya bahwa Hafsah menceritakan ya Rasulullah gini loh ketika datang ke tempatku ya aku sampaikan ini baunya maghfir dan Rasulullah mengatakan kalau gitu aku tidak akan minum madu itu. Kan itu ya kisahnya. Nah, kalau sekali menceritakan maka dengan amba'a. Amba'a. Tapi dengan nabba'a ada tasdid di situ. Berarti Hafsah itu ya tidak hanya sekali menceritakan kepada Aisyah. Ya, mungkin hanya bagian yang mananya nanti ketemu lagi diceritakan lagi gitu. Ya, bertahap betul. Memang kalau gosip begitu ya. Ya. Ini kenapa tidak disebutkan kepada Aisyahnya Bapak Ibu sekalian? Maf'ul bihi-nya tidak disebutkan objeknya. Berarti untuk urusan seperti ini, ya, berita-berita seperti ini gampang sekali nyebarnya. Tidak hanya Aisyah yang dimaksud di sini. Ketika objeknya sengaja Allah sembunyikan, berarti bisa siapa saja yang mengetahui kabar ini, mengetahui kasus ini. Ya, Masya Allah sampai kita juga tahu sekarang kan, ya, ketika hadisnya merinci gitu ya siapa-siapanya gitu. Ya Allah luar biasa. Kan bisa misalnya begini, Jeng, jangan bilang siapa-siapa ya karena ini kata guru saya ini rahasia. Hanya saya aja yang boleh mendengar gitu, boleh tahu. Nanti dia si Ajeng yang ini juga menceritakan kepada yang lain begitu. Jangan bilang siapa-siapa ya, terus itu jangan bilang siapa-siapa. Ya, itu di remove oleh Allah ya. Si jangan bilang ke siapa-siapanya jadi terus itu nambah banyak. Ya sedekah ya luar biasa Allah ya. Hati-hati ya. Urusan rumah tangga khususnya ini jangan ya gampang sekali membongkar menceritakan kepada siapapun termasuk yang mendengar juga keep silent ya. Nah, kemudian wa adharahullahu alaihi. Nah, ini bicara kepada Rasulullah ya tentang Rasulullah bahwa Allah ya Allah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adharo ya, adharohu ala ya. Ini ada adharo dengan ala ini pasangannya. Ini berarti menaklukkan, menundukkan, mengalahkan. Ya. Yadhirahu ala dini kullih. Itu kan ayat yang berarti agama Islam itu akan mengungguli yang lain, akan mengalahkan yang lain. Ya, ini sama, adharo ala. Berarti Allah membuat Rasulullah itu ya, berada di atas angin dan Allah menyampaikan semua rincian apa yang terjadi ketika Hafsah itu ya menceritakan kepada Aisyah. Semua rinciannya gitu. Wadharahullahu alaihi. Berarti semua kartu sudah dipegang oleh Rasulullah. Semua bukti sudah ada di tangan Rasulullah. Karena Allah yang mengabarkan semuanya gitu. Ya. Namun kita lihat akhlak Rasulullah begitu luar biasa ya. Ketika ayatnya arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Arrafa itu terjemahannya memberitahukan ya, memberitahukan. Ya, tapi dengan pola kata yang sama ini arrafa ini sebagaimana nabba'a, ya, berarti dikit-dikit. Ya. Arrafa itu contohnya gini ya, saya kenal Pak Nanang ya, motornya kenal gitu ya, kendaraan atau mobilnya kenal ya, mobil Pak Nanang yang mana gitu. Maka ketika saya lihat mobil Pak Nanang ada di parkiran Rumah Sakit Al-Islam,
Oh, berarti Pananang ada. Saya nggak ketemu dengan Pananangnya. Tapi mobilnya ada. Nah, itu Arafah. Itu hin, itu petunjuk ya. Ada isyarat, ada kode ya, yang menunjukkan ada Pananang di situ gitu. Ya. Saya misalnya tahu nih sendal sepatu anak saya. Ketika itu ada di rumah, berarti saya tahu oh ini ada di rumah. Ya. Rumahnya nyala lampunya, oh berarti ada orangnya. Itu Arafah. Ya. Dan ngasih ya dikit-dikit. Ya. Arafahnya dikit-dikit. Ya. Dengan Arafah berarti sedikit-sedikit. Jadi Rasulullah meskipun mengetahui semua kartunya, itu tidak langsung, saya tahu semua, udahlah gitu. Saya tahu semua apa yang kamu ceritakan ya kepada Aisyah, saya tahu gitu. Kamu ngobrol dengan siapa aja, saya tahu. Rasul tidak begitu. Saking Rasulullah itu ingin menjaga perasaan istrinya, ya, tidak ingin menghina, tidak ingin mempermalukan, maka Rasulullah mungkin ya bayangan kita ya ketemu Hafsah ngasih Arafah itu ngasih sinyalnya itu, kayaknya aku pengen minum madu lagi deh gitu, gitu ya. Pengen minum madu lagi deh gitu. Pokoknya ngasih kode-kode isyarat gitu. Itu Arafah ya, Masya Allah. Ya, saking tidak ingin mempermalukannya ya. Kadang-kadang hubungan suami istri itu memang harus dikit-dikit ya. Apa ya namanya udah sama-sama dekat ya saling terbuka ya. Ya kadang-kadang bisa langsung jebret aja gitu ya. Nah, ini bisa jadi nggak siap pasangannya untuk menerima. Jadi perlu pelan-pelan gitu ya. Kalau nggak siap jangan dihadapi dulu. Arwafa ba'dahu ya. Dan Rasulullah menyembunyikan ya, sebagian yang lain gitu ya. Sebagian kabar dari Allah itu disembunyikan. Wa rada'an ba'din. Allah ini ya. Maka ini mengajari kita ya potongan ayat ini ketika kita akan mengkoreksi, mengkritisi orang siapapun, apalagi orang yang dekat yang kita ada hubungan yang kuat dengannya, ya, itu memang jangan sampai apa ya kayak menginvestigasi gitu ya, ya mengoreksi tapi kayak investigasi full gitu ya, kita sebutkan semua kesalahannya sampai data-datanya kita berikan gitu ya, ini tanggal sekian sekian gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Jangan over investigation ya. Jangan membongkar, jangan menyudutkan ya. Sehingga nanti membuatnya malu malah tidak tercapai ya tujuan mengkoreksi, memperbaiki. Nah, sedikit-sedikit gitu Rasulullah. Cik, kira-kira Hafsah paham nggak yang saya maksud bahwa saya sudah tahu gitu. Ya, ternyata ya Hafsah ya, falamma nabba'aha bihi, ketika apa namanya Rasulullah SAW itu menyampaikan ya nabba'aha bihi ya, ketika menyampaikan apa namanya apa yang diketahuinya kepada apa Hafsah ya, maka ini Rasulullah juga nabba'a ya, nabba ini pelan-pelan gitu, dikit-dikit gitu ya, tidak hanya sekali. Qalat, nah Hafsah kemudian berkata, man anba'aka hada. Man anba'aka hada. Nah, ini penjelasannya kalimat shock ya. Terkejut gitu ya. Waduh, ya. Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu gitu. Dan keterkejutan ini tergambar pada pilihan kosakatanya dengan anba'a di sini ya. Anba itu langsung sekaligus ya. Ya, beda dengan nabba'a tadi ya. Ini punten bahasa Arab tadi. Ya, anba'a berarti ini langsung itu respon dari Hafsah itu langsung ya. Ya, siapa yang ngasih kabar ini gitu. Ya. Dan Hafsah tidak menuduh Aisyah. Ya. Hafsah tidak menduga Aisyah yang mengasih kabar kepada Rasulullah karena ada apa namanya anba'a ini bentuknya maskulin ya. Anba'anya maskulin di sini ya. Jadi bukan perempuan yang ngasih kabarnya gitu ya, melainkan ya sesuatu yang ya nggak mungkin Aisyah gitu. Maka ya, akhirnya Rasulullah SAW itu menjawab dengan ya skakmat gitu ya. Qala ya Rasul menjawab nabba'aniyal alimul khabir. Masya Allah. Bagi Allah ketika Allah yang nabba'a yang memberikan kabar ya,
kepada Rasulullah dengan nabba itu berarti Allah ngasih kabar yang sistematis, runut, ya, lengkap. Itu nabba. Ya. Ya, siapa yang ngasih kabar itu bukan Allah. Ya, Rasulullah menyebutkannya bukan Allah yang ngasih kabar gitu ya. Melainkan siapa? Al-Alimul Al-Khabir. Al-Alimul Khabir. Ya. Yang ngasih kabar adalah Al-Alim Al-Khabir. Ya. Nih, masalah Bapak Ibu sekalian, penyebutan Al-Alim Al-Khabir ini jumlahnya nggak banyak, hanya 3 kali saja. Ya, hanya 3 kali saja kita akan menemukan Asmaul Husna, ya, itu dipadukan antara Al-Alim dengan Al-Khabir. Itu hanya 3 kali saja Allah sebutkan. Ya. Di surat ini, kemudian di surat Al-Hujurat, ya, Al-Hujurat, ya. Kemudian satu lagi di surat saya lupa ya. Tapi perpaduan antara alim dengan khabir sebetulnya sama-sama mengetahui ya. Alim itu mengetahui, ya, khabir juga sama mengetahui. Apa bedanya? Ya. Khabir itu khibroh ya. Khibroh itu pengalaman. Ya, pengalaman khibroh itu. Berarti khabir itu orang yang mengetahui dengan experience-nya, dengan pengalaman. Misalnya ya, saya mogok ya mobil ya. Ya. Ada montir yang dia memang mengetahui ilmu-ilmu tentang kemobilan lah gitu ya, mengetahui gitu hubungan kelistrikannya dan sebagainya gitu ya. Dia coba perbaiki. Ya. Tapi ada orang yang dia tidak sekedar textbook ya, tapi pengalamannya begitu luas, begitu lama gitu ya di dunia perbengkelan ya. Dia langsung gitu ya bisa mengetahui ya, apakah dari mendengar suara mesinnya yang cek atau gimana gitu, langsung kesimpulan gitu ya, tidak harus dirunut. Jadi khabir itu betul-betul ya lebih mengetahui dan biasanya untuk mengungkap sesuatu yang sulit ya terungkap, itu khabir. Ya. Jadi di surat Al-Hujurat misalnya ya kita baca tentang inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ayat ini ditutup dengan innallaha alimun khabirun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan pengalaman ya dalam mengetahui siapa yang bertakwa. Saking sulitnya mengetahui ketakwaan seseorang, makanya ditutup dengan alimun khabir. Ya. Kemudian juga di innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya. Pengetahuan tentang hari kiamat, kemudian tentang yang menurunkan hujan, kemudian apa yang ada dalam rahim ya. Di surat Luqman ini ya, surat Luqman ya. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ya, ini juga ayat ditutup dengan alimun khabir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kasus ini saking sulitnya terungkap, ya, maka Rasulullah menyampaikan yang ngasih tahu aku adalah al-alimu al-khabir. Ya, Masya Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Dengan kisah ini, ya, ayat-ayat ini semoga menjadi panduan buat kita semua. Bagaimana kehidupan hubungan ya yang terjalin dengan dasar ya, rasa cinta itu memang tidak boleh melampaui batasan-batasan terhadap hal-hal yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Ya, karena ketika seseorang itu menutup ya pintu-pintu yang halal, maka apa yang akan terbuka? Ya, yang akan terbuka ya pintu-pintu yang haram. Ini yang bahaya gitu. Saya nggak mau nikah. Ya, ada saudara-saudara kita yang dalam syariatnya begitu ya. Seolah-olah semakin ingin tinggi kedudukannya di hadapan Allah itu harus menutup hal-hal yang halal makin banyak. Harus banyak yang diharamkan atas dirinya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Seolah-olah itu akan membuat ya derajatnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Padahal tidak seperti itu ya. Mengharamkan nikah ya, berarti itu akan membuka peluang apa? Peluang perzinahan. Ya. Jadi yang haram itu akan terbuka. Ya.
silahkan dikembangkan sendiri ya dalam konteks ya ayat-ayat ini ya. Melarang atau menutup pintu halal juga akan membuka pintu-pintu yang diharamkan. Walau alam bisawab, itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, semoga meskipun hanya 3 ayat, ini menjadi sebuah gambaran besar tentang begitu kompleks dan luar biasanya ya surat ini. Ya, berikutnya nanti kita insya Allah akan lebih cepat dalam pembahasannya. Sekali lagi mohon maaf ya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.